Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Indonesia dengan NPM 2011-050085 dari kelas A semester 4 yang akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar akhir mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Iip Sugiharta, MSI. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran air. Air bersih merupakan kebutuhan utama bagi makhluk hidup, terutama manusia. Kita sangat membutuhkannya di kehidupan sehari-hari, seperti untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih yaitu tidak tercemar. Pencemaran air didefinisikan sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air turun yang menyebabkan air tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana cara membedakan keduanya? Mari simak penjelasan berikut. Ciri-ciri air tercemar yaitu bisa kita lihat dari warna, bau, dan juga rasanya. Selain itu, bisa diukur dari derajat keasaman dan juga mikroorganisme dalam air. Namun, untuk mengukur secara akurat harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Penyebab pencemaran air. Terdapat banyak penyebab pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber langsung dan tidak langsung. Sumber langsung yaitu sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa adanya pengolahan, misalnya limbah pabrik, kelang minyak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber tidak langsung, berupa polutan atau bahan tercemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk itu seperti nutrisi tanaman, bahan kimia berbahaya, endapan, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang sering kita jumpai itu antara lain limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian. Selanjutnya, kita akan membahasnya satu persatu yang dimulai dari Limbah rumah tangga, yaitu limbah yang berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah makan, dan sebagainya. Limbah rumah tangga berasal dari bahan organik, anorganik, dan juga bahan berbahaya serta beracun. Selanjutnya yaitu limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Jenis limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah organik yang bau, berasal dari limbah pabrik tekstil atau pabrik kertas. Selain itu juga terdapat limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang, berbau menyengat yang berasal dari limbah pabrik baja, pabrik emas, dan sebagainya. Yang ketiga, limbah pertanian. Penyebab sektor pertanian menimbulkan dampak negatif pada lingkungannya dikarenakan penggunaan pupuk dan bahan kimia berlebih, misalnya insektisida, yang berfungsi untuk membasmi hama, namun karena berbahan dasar dari obat-obatan sehingga menimbulkan efek samping untuk kesehatan. Dampak pencemaran air. polusi air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya bagi manusia tetapi juga berdampak terhadap lingkungannya. Beberapa dampak pencemaran air antara lain yang pertama, penyakit pada manusia, yang kedua, sumber air bersih yang semakin berkurang, yang ketiga, ekosistem sungai terganggu, yang keempat, banjir. Pencegahan pencemaran air. Pencegahan pencemaran air terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam skala besar. Cara terbaiknya yaitu dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Yang kedua yaitu skala kecil, dengan cara melakukan perubahan kecil yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari.
Seperti yang pertama, hemat air. Pemborosan air sangat lumrah terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita baru akan menyadari masalah ini ketika pasokan air sudah menipis. Yang kedua yaitu pengolahan limbah yang baik. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke saluran air membantu mengurangi polutan air dalam skala besar. Yang ketiga, menggunakan produk ramah lingkungan. Maksudnya yaitu dengan menggunakan produk yang mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Contoh kasus pencemaran air di Indonesia. Pada bulan Maret tahun 2022, air sumur warga Simang Kulon Pekalongan berubah warna menjadi hitam. Warga menduga hal ini terjadi akibat saluran batik maupun limbah rumah tangga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga melimpas ke pemukiman dan sumur warga. Belasan sumur milik warga, Kelurahan Simang Kulon, Kecamatan Buaran, berwarna hitam dalam 3 bulan terakhir. Air sumur ini menghitam dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi. Ruas jalan sedang terkena proyek saluran air. Di sisi kanan kiri jalan merupakan saluran air untuk limbah rumah tangga, sedangkan di tengah untuk limbah khusus batik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi pencemaran air pada kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.